Desain penelitian sendiri itu mengacu pada strategi keseluruhan yang dipilih dan diintegrasikan dengan berbagai komponen secara koheren dan logis, sehingga dapat mengatasi masalah dari apa yang ingin diangkat dari penelitian itu sendiri. Jadi mulai dicari, diidentifikasi bagaimana nanti penelitian itu akan berjalan, metode apa yang akan digunakan. Desain penelitian sendiri itu adalah kerangka metode dan teknik penelitian yang dipilih oleh seorang peneliti. Desainnya itu untuk para peneliti agar bisa mengasah metode penelitian yang cocok dan materi pelajaran mengatur studi mereka untuk lebih baik dan berhasil. Adapun desain topik penelitiannya itu akan menjelaskan apakah penelitian itu eksperimental, survei, korelasional, semi-eksperimental, ataukah review, atau juga subjenisnya dari masing-masing model penelitian, baik eksperimental, masalah penelitian, atau studi kasus deskriptif. Ada 3 jenis utama desain penelitian, yaitu pengumpulan data, pengukuran, dan analisis. Jenis masalah penelitian yang dihadapi dalam penelitian itu adalah desain penelitian itu sendiri, bukan sebaliknya, ya. Jadi kita harus pertama-tama mengenali dulu penelitiannya ingin apa, kemudian desainnya seperti apa. Tapi tetapkan dulu model penelitiannya itu apakah penelitian tindakan, diagnostik misalnya kayak gitu, studi kasus dari penyakit-penyakit tertentu, baik pada manusia, tanaman maupun hewan. Atau juga kausal, jadi ada sebab akibat. Kelompok, apakah dia membandingkan berbagai macam kelompok atau 2 kelompok saja, tergantung ya. Kemudian deskriptif, eksperimental. Kalau deskriptif itu biasanya beberapa penelitian biologi itu ada yang deskriptif, jadi mengamati perubahan histopatologi dari yang normal menjadi kanker misalnya atau yang lainnya. Eksperimental tentunya ada treatment, di situ ada perlakuan dari masing-masing kelompok atau masih mengeksplorasi metabolik sekunder dari beberapa tanaman itu seperti apa dan lain sebagainya. Jadi ini semua itu berbasis dari masing-masing tujuan penelitian itu sendiri, pengen mengupas apa. Ini salah satunya adalah penelitian kualitatif, di mana itu menentukan hubungan antara data yang dikumpulkan dan pengamatan berdasarkan perhitungan matematis. Teori-teori yang berkaitan dengan fenomena alam yang ada dapat dibuktikan atau dibantah dengan menggunakan metode statistik. Ini biasanya yang sering digunakan ya, paling dominan dalam penelitian. Peneliti mengandalkan metode penelitian kualitatif yang menyimpulkan mengapa teori tertentu ada bersama dengan apa yang dikatakan responden tentangnya. Untuk kasus-kasus di mana kesimpulan statistik untuk mengumpulkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti bila sebagai langkah-langkah berikutnya atau langkah-langkah yang penting. Kemudian kita harus bandingin pada pemilihan penelitian itu sendiri, yaitu apakah deskriptif ataukah analitik ya. Di biologi bisa dua-duanya dilakukan, bisa salah satunya dilakukan. Tergantung dari topik penelitian yang kalian pilih ya. Jadi deskriptif riset itu adalah dari kenyataan atau realita yang diperoleh dari investigasi atau penelitian itu sendiri. Jadi mendeskripsikan karakterisasi dari masing-masing. Makanya biasanya kalau histopatologi, entah itu morfologi, entah itu perkembangan pertumbuhannya, itu kan sebenarnya data-data deskriptif ya. Kemudian ada juga analytical research. Jadi kita concern terhadap testing hipotesis yang kita sampaikan, yang kita tetapkan, interpretasi relationship-nya seperti apa. Jadi di sini kita biasanya
menarik penelitiannya adalah penelitian faktorial ya, entah itu multifaktorial atau membandingkan satu dengan yang lain, atau antara kita lihat kelompok kontrol yang tanpa perlakuan dan kelompok penyakit tertentu dengan perlakuan. Nah, seperti itu tuh pasti memerlukan analitik riset. Kemudian descriptive research design itu berbasis pada teori yang dibuat atau yang sudah ada dengan mengumpulkan, menganalisis atau pengembangan dari teori itu sendiri. Itu bisa juga dilakukan. Kemudian memungkinkan peneliti untuk memberi wawasan tentang mengapa dan bagaimana penelitian itu dilakukan. Gitu kan, desainnya itu untuk memahami orang lain juga, atau juga kita sebagai peneliti di dalamnya atau anggota-anggota penelitian kita itu untuk lebih jelas sebenarnya apa sih secara deskriptif itu yang muncul dari apa yang kita teliti. Nah, ini salah satu contoh drafting penelitian. Drafting penelitian ini kita desain dulu causal relationship-nya seperti apa, yang tidak berhubungan seperti apa, yang berhubungan seperti apa, evidence base-nya seperti apa, yang muncul, yang tidak muncul itu apa saja. Kita tetapkan, kita harus mengetahui seawal untuk mendesain. Biasanya kalau saya pribadi sih selalu menggunakan mind mapping, karena dari mind mapping itu kita bisa mengarahkan kita mau fokus kemana gitu loh. Jadi ini misalnya kamu mau melakukan suatu perlakuan, entah itu obat, entah itu diet, itu atau drug tertentu, atau faktor expose dari entah itu obat atau bahan kimia tertentu atau radiasi tertentu, silahkan aja. Yang berpengaruh di mana? Misalnya kita fokusnya pada liver ya liver, atau kalau jaringannya ada tisu jantung ya jantung, kemudian di brain ya brain, kalau pada manusia atau pada hewan misalnya kayak gitu, atau pada usus halus di sistem pencernaan, tergantung fokusnya itu apa. Dan kemudian pengamatannya mau apa? Apakah pengamatan fisiologi, pengamatan genetis, atau pengamatan mikrobiologinya? Jadi populasinya berubah apa enggak di gut-nya ini, di intestine ini. Nah, ini tergantung ya. Nah, jadi fokus mutu penelitiannya apa, nanti baru kita identifikasi kira-kira metodenya nanti yang digunakan, protokol-protokol yang mana yang sesuai. Nah, misalnya ini contoh lainnya, ini kelompok yang akan kita pilih, apakah ulangannya di masing-masing kelompok atau kita campur secara acak, randomize yang diambil tuh kalau misalnya kita mau beri makan satu kelompok manusia yang sakit kronis, satunya kelompok manusia yang sehat, atau kalau misalnya kamu mau meneliti TBC itu apakah orang tertentu itu di kelompok orang yang TBC-nya di daerah memang rawan TBC, dan orang TBC yang berada di daerah normal tapi dia ternyata tetap kena TBC. Nah, itu diingatkan. Kemudian tanaman misalnya, atau terkait dengan lingkungan juga. Jadi polusi yang terjadi, titik polusinya apa, tanamannya yang diteliti apa, nggak usah yang aneh-aneh, misalnya rumput teki gitu aja. Lalu rumput teki yang sebelum daerah paparan polusi itu seperti apa pertumbuhannya, rumput teki yang daerah polusi seperti apa, kemudian di daerah di bawahnya polusi itu seperti apa. Itu bisa kamu tetapkan secara randomize, kamu hitung, tapi semuanya harus didesain dulu. Nah, gitu. Jadi di sini kita plotkan daerahnya kayak tadi, misalnya ini yang daerah positif, kemudian ini yang daerah misalnya negatif. Kemudian kalau di antaranya itu apa yang terjadi? Kalau di daerah positif seperti apa, daerah negatif seperti apa, daerah yang di antaranya itu hasilnya seperti apa. Nah, ini bisa dihitung. Kemudian ada juga penelitian yang advance ya, dibanding dengan
penelitian fundamental, jadi penelitian yang dasar-dasar gitu ya. Nah ini yang advance ini misalnya kayak saya, kelompok saya itu dulu kan penelitiannya dasar ya, mengidentifikasi tadi sekuen dari alfa kasein di dalam susu misalnya. Kemudian setelah saya running SDS Page itu ketemulah pita yang berbeda, kita lakukan sequencing, akhirnya ketahuan ternyata alfa kasein S1 dan alfa kasein S2. Nah itu masih riset dasar, itu ikutnya fundamental riset. Sekarang saya sudah membuat kosmetik, baik itu sabun padat, sabun cair maupun lotion. Nah dari situ berarti sudah aplikasi riset, pengembangannya seperti apa, mau dibawa kemana. Setelah penelitian-penelitian awal sebagai antimikrobia, anti-aging, itu sudah saya lakukan di kelompok saya, lalu saya kembangkan. Oh, berarti kalau buat kosmetik itu bisa membuat sel-sel kulitnya lebih awet muda dan tidak cepat apoptosis, misalnya kayak gitu. Kemudian konseptual riset dan empirical riset ya. Jadi kalau konsep itu kita pengen mengembangkan ilmu secara filosofi. Dari situ direinterpretasikan, data-data orang lain bisa kita gunakan sebagai data sekunder. Lalu kita kembangkan suatu konsep baru, teori baru gitu. Kemudian kalau empirical riset ini jelas memerlukan eksperimen dan observasi gitu, sehingga kita menemukan novelty atau temuan baru gitu. Bisa juga ini mendukung teori konsep-konsep yang ada, jadi tergantung nanti temuannya seperti apa. Ini misalnya di kelompok kami lagi, karena saya lebih menguasai sebagai untuk contoh-contoh, jadi saya tidak berpihak kenapa kok saya nggak menyentuh lingkungan atau bidang lain ya, ini biar lebih clear. Jadi sekarang ini banyak omik ya, omik itu ilmu-ilmu baru, nutriomik, epigenomik, transkriptomik, nutrigenetik, nutrigenomik, nah itu metabolomik, ini adalah ilmu-ilmu yang 20 tahun terakhir ini berkembang sangat pesat. Nah, ini salah satu ilmu yang saya kembangkan juga di dalam studi Simonaken. Jadi saya mengeksplorasi berbagai macam kandungan nutrien, baik bioaktif kompon, metabolik sekunder, atau bioaktif peptide, dan yang lain-lainnya dari food, mengontrol gen-gen yang menyebabkan penyakit sehingga orangnya itu bisa sehat. Lalu apa yang diteliti? Ya bisa genomiknya itu sendiri. Jadi cepat banget. Kemudian bisa juga epigenomiknya, kemudian RNA-nya juga kita teliti, proteinnya kita teliti. Jadi tidak hanya DNA-nya saja atau gen-gennya saja, tapi juga faktor-faktor luar yang mempengaruhi ekspresi epigenomik, transkripsi mRNA-nya, maupun protein-proteinnya. Nah, sekarang saya kembangkan lagi lebih jauh karena terkait dengan fisiologi dari penyakit itu sendiri. Jadi metaboliknya, metabolomiknya juga saya teliti. Jadi holistik dari mulai dia input sampai terakhir. Nah, kalian ini mau fokus mana penelitiannya? Mau darah epigenomiknya saja, ya cari metode-metode untuk mengungkapkan epigenomik. Mau di RNA-nya saja, ya kamu cari metode-metode yang terkait dengan RNA itu sendiri dan seterusnya. Kemudian tipe penelitiannya itu apa, satu waktu atau panjang, several time. Jadi ini ada kelompok-kelompok, teman-temanmu juga kakak kelasmu itu ada satu waktu tertentu saja, musim hujan misalnya. Ini tanaman-tanaman yang diambil pada saat musim hujan, atau musim panas, tanaman-tanaman yang diambil hanya pada musim panas saja. Nah, hal-hal tersebut itu apa namanya yang kita lihat, atau berkala, ada 0, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Nah, itu namanya longitudinal riset. Juga ada pengembangan diagnostik riset.
Entah itu kamu mau membuat kit diagnostik, membuat sheet vaksin, atau membuat apa namanya obat-obat tertentu gitu. Nah itu juga ada sendiri model seperti itu. Eksplorasi riset sudah kita buat bicarakan tadi ya, termasuk eksperimental riset. Jadi eksplorasi itu dulu saya pernah bekerja di apa namanya di Hiroshima University, itu melihat atau mengidentifikasi gen-gen yang masih unknown, belum punya nama. Kan tahun 98 99 itu termasuk banyak gen yang belum punya nama. Nah, itu berarti di situ ada eksplorasinya. Kemudian tentunya juga melibatkan eksperimental riset. Kalau historical itu biasanya itu contohnya kalau di ilmu biologi itu adalah taksonomi. Jadi benarkah misalnya tanaman-tanaman yang tumbuh di Jawa itu dulunya memang asli di Jawa, ataukah dia sebenarnya dari benua Asia? Ingat bahwa Pulau Jawa ini termasuk pecahan-pecahan Sundaland. Nah, kayak gitu. Terus kenapa kok di NTT yang merupakan pecahan dari benua Australia kok ya tumbuh tanaman yang sama? Betulkah itu varietasnya sama? Nah, kayak gitu kita identifikasi dengan eksperimental, kemudian kita cari historical risetnya, karena orang biologi kan nggak mungkin murni historical saja, ya mungkin saja, cuma lebih baik harus ada data-data laboratoriumnya juga, eksperimentalnya juga. Begitu ya. Jadi ini eksperimental riset itu sendiri, karena tadi sudah saya sampaikan beberapa, kita harus menetapkan juga variabel independen dan dependennya. Nah, dari situ akan ketahuan, kemudian ada variabel-variabel yang mempengaruhi itu apa saja, yang tidak mempengaruhi apa saja, yang penting itu mana saja, itu kita identifikasi, sambil dari situ kita nanti akan menetapkan metode apa yang tepat, protokol mana yang akan kita pilih. Nah, seperti itu. Kemudian korelasi, misalnya kamu menguji suatu obat dengan konsentrasi tertentu, obat yang dibuat misalnya dari herbal gitu loh, dibandingkan dengan obat sintetik yang bisa kita beli di apotek misalnya atau di perusahaan obat. Nah, kita ada korelasi apa enggak ya antara orang yang sehat dengan orang yang sakit, misalnya nggak usah yang aneh-aneh, vitamin aja, mengandung vitamin C gitu aja misalnya, itu ada pengaruhnya enggak? Nah, itu berarti ada uji korelasi antara tadi vitamin C sintetis dengan vitamin C yang diambil dari herbal-herbal yang kita kembangkan, misalnya kayak gitu. Itu harus kita tetapkan juga hingga metodenya bisa. Nah, ini beberapa contoh lainnya. Misalnya ini banyak kalau di kelompok dosen-dosen biologi itu yang mengekstraksi metabolik sekunder, termasuk kelompok saya. Jadi kamu apakah mau mengambil yang primary metabolism, yang terkait dengan secondary metabolism, itu tergantung ya, kita tetapkan. Kemudian kamu bisa melakukan uji fungsi gitu. Uji fungsinya dia sebagai antioksidan kah, anti aging kah, anti kanker, anti diabetik, atau anti patogen tertentu, antibakterial, dan lain sebagainya. Nah, kamu tinggal milih, nggak usah serakah banyak semuanya ini kayak gini, nggak perlu. Kita kembangkan, kemudian lalu kita akan kembangkan obatnya, modelnya seperti apa. Analisisnya tinggal pilih aja, analisis biokimia. Misalnya tanaman ini kandungan asam aminonya apa saja, yang paling tinggi apa saja. Misalnya di bimbingan saya ini ada tela ungu, ke tela ungunya ini ternyata triptofannya banyak. Kalau kandungan asam aminotriptofannya banyak, dia akan mengontrol serotonin di dalam brain kita itu, sehingga orangnya lebih cooling, tidak pemarah gitu ya, lebih sabar, dalam arti dia secara fisiologi gitu, bukan dia tipe marah atau tidak, bukan. Kemudian diidentifikasi fitokimianya itu apa, fenolik, terpenoid, atau yang lain-lain.
Nah, ini bisa dianalisis juga oleh kalian. Lalu pengukurannya pakai apa? Pakai TLC atau kalau bahasa Indonesia KLT ya, kromatografi. Pakai kertas itu, kertas kromatografi yang dia atau juga dengan spektrofotometri spektral. Nah, kalau kamu lebih tertarik ke DNA-nya, ya silakan. Isolasi DNA-nya, diamplifikasi dan di sequencing. Kalau kepengen proteinnya, ya diisolasi, dipurifikasi, kemudian lakukan SDS-PAGE atau yang lain dan seterusnya ini. Atau kamu viral-nya ini sudah mulai banyak, tetapi tidak clear. Dia ngebloknya itu sebagai antioksidan itu di mana, sebagai antiinflamasi itu di mana. Maka kamu bisa lakukan data sekunder dari yang sudah mereka publikasi, orang lain publikasi, kamu lakukan in silico analysis atau yang kita kenal di mata kuliah kita yaitu bioinformatika. Sehingga tadi kepengen tahu mbah-mbahnya itu yang historical itu tadi bisa dilakukan filogenetik, juga bisa memprediksi uji fungsi ini tadi yang anti inflamasi benar nggak, anti inflamasi benar ya, belum tentu kan hasil ininya itu benar gitu loh. Kalau kamu melakukannya dengan benar sih memang dipercaya, tapi kalau enggak harus dikonfirmasi juga dengan melakukan in silico tadi. Sedangkan penelitian ini misalnya explanatory itu menggunakan ide dan pemikiran peneliti suatu subjek untuk mengeksplorasi lebih lanjut teori yang mereka kembangkan atau peneliti itu kembangkan. Jadi ini ada penjelajahan ya aspek-aspek yang telah ada, diidentifikasi mana yang belum, masih unknown, unclear dan lain sebagainya. Nah itu mengapa kok masih dipertanyakan seperti itu? Hal-hal tersebut bisa kamu lakukan. Ini contoh desain lain, misalnya kamu mengekstraksi gitu ya. Tadi kan sudah desain awalnya saya sampaikan di slide-slide sebelumnya. Kemudian kamu melakukan vaksinasi, kan sudah ngambil mata kuliah biokimia, misalnya kayak gitu kan, dengan chloroform fraction, atau kita lakukan dengan H2O fraction, atau dengan metanol, dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat FTIR-nya seperti apa. Kalau yang GCMS, NMR itu biasanya sudah advance. Ini biar kalau kamu melanjutkan langsung ke S2, boleh dilanjutkan hasil S1-nya ini. Ini hanya memperlihatkan ke kalian bahwa tanaman analisis penelitian apapun itu bisa berlanjut. Ini desain lain, metabolik sekunderinya tadi yang sudah ditemukan itu sebenarnya mau bekerja di mana. Kita uji aja, mau komparatif yang tadi, mau membandingkan, atau kalau kita sudah tahu bahwa konsentrasi yang metabolik Y2 ini adalah paling tinggi, ya sudah kita lakukan yang ini untuk diujikan di hewan coba, entah itu mencit atau tikus atau yang lainnya. Damage-nya di mana? Kita lihat di jaringan apa yang kita targetkan gitu. Sehingga kita bisa membuat mekanismenya seperti apa yang ingin kita lakukan. Ini juga kemungkinan lain yang bisa kamu pilih. Tadi kan saya contohkan ada mikrobiota ya, populasi mikrobiota di dalam usus kita. Kalau kita makannya melulu itu aja nggak pernah ganti. Jadi kalau maunya daging sapi aja, nggak mau daging kambing, nggak mau daging ayam, nggak mau ikan. Maka apa yang terjadi? Populasi di dalam ininya, cara mengujinya bagaimana? Apakah kita ngerok-ngerok ususnya? Kan tidak. Jadi ambil aja fesesnya, kemudian dimurnikan, bakterinya dikulturkan, ditumbuhkan, diidentifikasi kira-kira populasi paling tinggi apa. Kalau kita makannya selalu itu aja, atau daging tempe ya. Kalau orang Jawa bilang kan makannya pakai iwak gitu. Iwak itu bisa iwak tempe, bisa iwak ikan gitu, bisa iwak daging sapi dan lain sebagainya. Nah, itu kalau iwaknya tempe, nah itu apa yang terjadi dalam mikrobiota di dalam usus kita. Nah itu bisa diidentifikasi juga, atau kamu buat model pada tikus yang dikasih makan tertentu aja. Jadi kalau vegan itu yang senangannya
apa namanya vegetable terus itu apa yang terjadi di ususnya ini gitu loh. Nah kalau pakai animal model sih kalau pakai hewan sih bisa dibedah ya ususnya dan dilihat histopatologinya juga. Nah desain ini harus tadi dilakukan awal masalahnya apa, didiagnosis masalahnya apa, untuk menetapkan solusinya maka kita harus tetapkan metodenya seperti apa. Ini saya perlihatkan beberapa contoh penulisan dalam skripsi metode ya. Ini misalnya ini ada 3 yang saya lihatkan, kan kalian udah dikasih 3 macam skripsi yang nanti tugasnya adalah dianalisis gitu ya. Kebaikannya dan keburukannya, kekurangannya apa, kemudian solusinya seperti apa. Itu tugasnya buat kalian nanti. Jadi di sini harus ditetapkan juga sesuai dengan standarnya di biologi, waktu dan tempat. Ini anak ini meneliti terkait dengan in vitro menggunakan sel lain, yaitu sel preosteoblast. Ini adalah nama selnya MC3T3. Jadi dikulturkan, kemudian kamu lihat preparasi selnya sendiri, ini disiapkan kultur selnya bahannya apa saja, ini selnya sendiri bagaimana, nanti akan ditreatment dengan menggunakan apa. Kemudian ada uji MTT juga di sini. Di sini uji MTT untuk apa? Tujuannya tadi dilihat. Kemudian uji diferensiasi ini kebetulan dengan menggunakan pewarnaan FITC. Lalu ada uji proliferasi, berapa yang mengalami selnya proliferasi, berapa yang mengalami apoptosis. Dilakukanlah marker-marker tadi. Nanti diidentifikasi ada kesalahan penulisan apa enggak di sini. Ini contoh lain. Misalnya ini dia melakukan histopatologi pada hepar tikus, maka dia harus setelah pembedahan tikusnya sudah diberlakukan, kemudian dilakukan pembedahan, dibuatlah blok parafin. Bagaimana membuat parafin, kemudian dilakukan pembuatan preparat, lalu dianalisis datanya. Ini contoh lain. Jadi tadi kan masalahnya mau dikupas apakah sudah jelas, metodenya tinggal dipilih yang mana. Kemudian yang ini adalah penelitian terkait dengan identifikasi tumbuhan. Jadi tadi yang fitokimia. Jadi kandungan dari tanaman itu ada berapa kandungan taninnya, metodenya dicari, kandungan alkaloidnya, kandungan saponinnya berapa. Ini bisa dilakukan dengan ekstraksi itu. Jangan lupa dari yang tadi saya sampaikan, kalian bisa lihat di sini ada referensi dari metode itu yang dipakai dia. Harus dituliskan di metodologi tersebut. Kita menggunakan apa? Karena kan ini bukan kita yang mengembangkan. Jadi kita harus sesuai standar penelitian ilmiah. Nah, kemudian di sini kita lihat ada juga, bukan kalau yang ini ada kekurangan. Dia tidak mencantumkan referensi yang dia gunakan, menganggap bahwa ini mudah standar histopatologi, tetapi harusnya di contoh 2 ini kebetulan dia tidak menyampaikan, tapi dia menyampaikan di sini nomor paten dari pakan yang diberikan untuk membuat hewan model dislipideminya. Ini bagus, sudah benar di sini. Oh, referensinya ternyata ada juga di sini Haryati. Pembuatan tadi parafin, tapi yang lain ini di sini tidak kurang ini ya. Nah itu yang kamu analisis nanti di tugasnya seperti itu ya. Terus solusinya apa? Jadi jangan hanya mengidentifikasi. Nah ini model baru nih, yaitu analisis bioinformatika atau in silico. Analisis in silico dilakukan waktunya kapan? Preparasi protein, otomatis proteinnya diambil dari gene bank atau gen-gen terkait gitu, kita ambil, kemudian kita tulis di sini dia diambilnya dari mana, dianalisisnya oleh apa, kemudian
ID-nya ini harus kamu tulis ya, ini ID asli, milik penemunya yang asli. Tapi kan mereka pengujiannya beda, hanya melihat 3 dimensinya aja, menyampaikan di Jinbanknya itu. Kemudian metode digunakan apa, kita tulis di sini. Nah, hal-hal ini ada beberapa contoh yang bisa kamu referensi untuk nanti kamu mendesain skripsimu itu. Termasuk standar penulisan juga harus dilakukan ini. Misalnya kamu dapat tugas meresum suatu kuliah tertentu, maka kamu metodenya adalah menggunakan membaca banyak jurnal-jurnal maupun sumber pustaka lain, diidentifikasi secara yang terkait mana, kemudian dilakukan pembahasan gitu. Jadi sekali lagi itu awal masalah diidentifikasi, dari masalahnya apa, lalu tetapkanlah tadi metode apa yang akan kita gunakan. Gitu ya, kalau ini mungkin kalian nggak usah Jadi kenapa kok kamu perlu tadi menggunakan metode-metode tertentu, karena harus akurat data itu. Ya, desainnya juga meminimalkan kesalahan, kegagalan. Jangan sampai keliru, ternyata kamu desain awalnya keliru, hasilnya keliru. Misalnya ada kakak kelasmu itu melakukan identifikasi mutasi di salah satu gen, sequencingnya udah beres. Kemudian ternyata pemilihan primernya tuh keliru, mutasinya itu ada di ekson 5 sampai 10, membuat desain primernya itu ada di ekson 1 sampai ekson 4. Akhirnya nggak ketemu-ketemu karena desain awalnya penetapan metodenya udah salah. Nah, lulus ya akhirnya ya seadanya saja, itu salah kalau nggak gitu, keliru. Jadi kamu harus dari awal permasalahan yang dikupas mana, mutasi apa, paling banyak di mana, dilihat di jurnal-jurnal yang sudah ada. Paling dominan itu apa? Nah, sehingga meminimalkan desain ini kesalahan tersebut. Tetapi penelitian itu ada hal yang harus kamu patuhi. Harus netralitas, tidak ada pengaruh dari hal yang lain. Jadi harus jujur ya, asli. Data asli itu jangan dimanipulasi, gitu ya. Handal, jadi benar-benar desainnya sudah kamu tetapkan tuh sesuai. Kayak tadi kan harusnya di 5 ke 10, ternyata dia ngambilnya di 1 sampai 4. Jadi nggak kurang pas, validasi. Dilakukan dimanapun, oleh siapapun, hasilnya sama. Bagus. Generalisasi ya, populasinya jangan sampai kamu memihak ke tertentu titik. Nah, itu bagaimana caranya? Ya harus random. Misalnya kalau ditetapkan harus ada alasan. Kenapa kamu menetapkan tertentu? Hal-hal tersebut itu akan menjadikan bagaimana keberhasilan penelitian kita. Jadi faktor-faktor di atas ini mempengaruhi cara kita menetapkan penelitiannya apa, mengkarakteris apa, meneliti apa, dan apa yang akan kita ungkap. Jadi seorang peneliti itu, kan kalian kan calon-calon peneliti nantinya, itu harus memiliki pemahaman yang jelas tentang berbagai jenis desain penelitian, memilih model yang mana, kemudian metode yang mana, apakah itu kuantitatif atau kualitatif ataukah deskriptif, tergantung apa tujuan dari penelitian tadi. Sehingga quality good research itu melibatkan satu, sistematik, urut tadi, termasuk kamu kalau membuat laporan, kalau membuat tugas itu harus sistematik. Introduction judulnya ada, introductionnya ada, yang membahas di mana, di situ ada masalah-masalah, metode yang dikaji apa, literatur, misalnya menggunakan literatur kalau memang tugas-tugas. Kemudian pembahasannya bagaimana, kesimpulannya yang bisa diambil bagaimana. Jadi harus logik, sistematik, logik, empirical, jadi terukur gitu. Ada replikasinya, tetapkan dengan menghitung rumus-rumus tertentu, harus kreatif, tidak mentok di situ aja gitu. Jadi kalau misalnya kurang tepat dengan metode A, kamu harus melihat untuk hasil yang saya inginkan metode yang setara itu apa.
kamu lakukan. Bisa juga menggunakan multiple method. Jadi kalau kayak saya itu pengen menetapkan proteinnya itu ekspresinya itu stabil, terukur, itu saya bisa menggunakan dengan tadi SDS Page. Kemudian saya cocokkan yang muncul apa saja dengan Western blot. Lalu saya ukur juga dengan ELISA. Lalu saya pengen lihat in situnya ekspresi di dalam selnya di mana, sel apa yang mengekspresikan. Saya lakukan juga dengan protein yang sama melakukan histopatologi. Nah itu boleh dilakukan seperti itu. Itu sehingga orang lain sudah nggak bisa membantah lagi. Demikian kuliah dari hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak silakan. Saya buka tanya jawab. Permisi, Bu. Ya, silakan Wanda. Ya, saya Wanda dari kelas B, izin bertanya, Bu. Untuk fundamental research itu apakah kita bisa berpacu pada penelitian terdahulu saja atau kita harus melakukan fundamental research itu sendiri sebelum dilakukan pengembangan research atau aplikasi research-nya itu, Bu? Terima kasih. Fundamental research itu bukan terus kuno gitu ya, Wanda. Jadi kayak tadi yang saya contohin itu kan, apa namanya, saya itu penasaran dengan susu, gitu kan. Saya bandingin susu kambing, susu sapi, sama susu domba, kan gitu. Kemudian ternyata susu sapi ini dengan elektroforesis SDS Page tadi yang pakai poliakrilamid, itu ternyata dia punya pita bandnya itu 2 di area yang saya prediksi. Tapi saya udah belajar dulu ini. Sebenarnya kalau keluar itu di kilodalton berapa? Di sekitar 32-an. 29 sampai 32-an. Kemudian ternyata di daerah 32-an ini ada 2 pita untuk kambing etawah. Nah itu saya isolasi. Saya sequencing gitu, kemudian ternyata saya menemukan 8 bioaktif peptide. Itu kemudian saya uji masing-masing di animal di cell in silico ya gitu saya uji. Itu yang disebut fundamental research itu. Jadi kalau misalnya kamu yang Bu Catur itu kan penelitian yang di perairan itu toh sebagai marker pencemaran. Yang hilang itu apanya di daerah situ. Saya nggak tahu apa tuh. Hewan kecil-kecilnya itu saya lupa, krustasea atau apa gitu ya. Penelitiannya Bu Catur. Itu termasuk fundamental research. Sedangkan advance-nya misalnya, kamu bagaimana sih menyeimbangkan sistem di dalam populasi perairan ini, walaupun misalnya ada pencemaran, tapi dia bisa ternetralisir. Misalnya di pinggirnya itu dikasih tanaman tertentu. Nah, itu sudah advance itu. Sudah atau kamu tanaman itu kan suka juga dia ikut mati ya kalau pencemarannya sudah overdosis. Itu kan biomarker awal gitu. Nah, untuk biomarker ini bisa kamu kembangkan lagi menjadi suatu pupuk atau apalah, saya nggak ngerti diagnostik dininya di lingkungan itu saya nggak ngerti gitu loh. Nah kalau misalnya yang saya nih, yang kalian kan udah dengar toh kit diagnostik GAD65 itu kan sebagai jagoannya Brawijaya, bukan? Dulu itu penelitian fundamentalnya itu saya sama Prof. Ul itu cuma lagi leyeh-leyeh di teras gitu, di ruang tamu gitu sambil baca-baca buku biokimia gitu, textbook biokimia. Terus kita tertarik, kok menarik ya GAD65 ini, kayaknya kita bisa prediksi deh untuk bayi-bayi yang baru lahir atau anak-anak yang masih 5 tahun gitu, balita, itu kita identifikasi apakah dia nanti punya bakat diabetes apa enggak. Idenya itu cuma dasar iseng aja sih, ngobrol gitu, diskusi. Terus kemudian enaknya kita cari pakai apa ya, kan kita orang muslim, udah kita pakai aja deh, dia kan paling banyak kan ada di brain, kita ambillah otaknya sapi,
Kita ambil otaknya sapi, kita identifikasi, saya bagian yang sequencing-nya, beliau bagian uji biokimianya, Prof. Ul kan biokimia kan, di jurusan kimia. Kemudian kita padukan, loh, uji fungsinya oke, kita menemukan sampai antibodi monoklonal. Itu kita lakukan, itu fundamental itu. Kemudian mau diapain antibodi monoklonal ini? Saya juga udah men-sequencing gitu kan, men-sequencing ternyata dia bukan nama gennya bukan GAD65, tapi nama gennya itu GAD62 dan protein GAD65 ini dibuat oleh ekson 4 saja. Otomatis kalau ekson 4 saja itu kan nggak punya ATG dan nggak punya stop codon kan. Nah, waktu kita sudah menetapkan, oke, kita buat DNA rekombinan, kan pabriknya mau kita titipkan di mikrobia. Pabrik penggandaannya protein tersebut itu kan kita titipkan. Nggak mungkin kan kita ngambil sapi dibudai kabeh otekean sapine buyar no, dodol sapi. Gara-gara mengerti ambil. Terus kemudian kan kalau kita ngambil banyak sapi, itu apa stabil? Pemberian makan sapinya tidak sama di setiap ternak. Itu harus kamu pikirkan. Nah, itu kan yang pertama itu fundamental yang tadi. Kemudian kita melakukan advance. Saya membuat DNA rekombinannya, saya desain di mana saya sisipkan. Jadi saya buat site direct mutation gitu ya. Itu menggunakan PCR. Itu saya tambahkan start codon dan stop codon bersama poli A di ujung tiganya. Itu ternyata jadi. Kemudian saya pilih vektor yang bisa masuk ke prokariot juga bisa masuk ke eukariot. Nah, setelah jadi ternyata diekspresi, ya udah. Sekarang pabriknya ya tergantung tadi mas bakteri itu mau, mbak sama mas bakteri itu mau. Jadi dia yang menggandakan gitu protein-protein itu tinggal kita isolasi. Karena kan kita sudah tahu antibodi monoklonalnya. Sebenarnya kita sampai ketemu antibodi monoklonal bukan poliklonal. Nah, itu sekarang bisa mengidentifikasi kalau kamu misalnya anak-anak muda lah, masih SD gitu, pengen ditata pola makannya, itu diidentifikasi, itu sudah advance gitu loh kan. Tahu ya bedainnya ya. Jadi bukan terus fundamentalku jadul, tidak. Jangan merasa itu sesuatu yang tidak protle, tidak, itu penemuan itu. Tadi kan idenya sederhana semua kan. Ada yang lagi ngobrol dengan temannya, saya kan ngobrol dengan Prof. Ul. Kalau yang susu itu saya suka herannya dulu, pikiran saya tuh gini, baca jurnal itu semua kok bilangnya gini, yang mempunyai fungsi anti-inflamasi, anti apa, bla 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 itu alfa kasein S1. Kemudian kappa, kemudian beta, whey protein. Wis ngono-ngono tok ae. Enggak ada yang mengatakan bahwa alpha kasein S2 have a good function. No. Jadi cuma gini, alpha kasein S2 diduga memiliki fungsi, diduga tok, tapi enggak pernah ada penelitian itu. Akhirnya saya penasaran lah, apa sih kok discriminate banget terhadap kasein alpha S2. Terus kemudian saya cari kode alpha kasein S2 itu apa? Ternyata CSN1 S2. Udah, saya isolasi, kebetulan dari ide itu Allah kasih jalan gitu. Dan saya memang menemukan satu band di kambing etawa. Kambing etawa itu adalah susu kambing yang tidak berbau kambing. Jadi kalau kamu beli susu kambing dinamain etawa tapi berbau kambing, berarti kamu dihapusi. Ditipu sama penjualnya. Jadi gitu loh, sekitarmu tuh ada apa? Kamu tuh nggak usah penelitian tuh yang bombastis. Aku kan penelitiannya senengnya kanker, keren gitu. Kantong kering kali gitu ya. Nggak usah lah yang, maksud saya itu nggak usah lah yang dalam arti kalau kamu penelitian kanker lebih wah daripada penelitian, tidak ada yang penelitian salah satu lebih wah. Saya apresiasi dengan penelitian taksonominya Pak Sopo tuh. Pak Jati Batoro, tanpa Pak Jati Batoro dia aku iso ngerti tanaman iki family opo kan ya enggak tahu. Semua itu setara. Jangan merasa kamu kalau biomedik protle dibanding yang lain. Saya dari dulu biasa-biasa aja kali ya. Muridku ya guru-guru dosen
apa kok jenis dokter-dokter kuwi. Dokter-dokter itu kan murid-murid saya itu. Ngono ae, gak usah kamu merasa kalau biomedik lebih, gak usah. Apa yang kamu sukai, lakukan. Yang penting milih tadi. Milih metodenya itu ojo keliru. Ya, jangan sampai keliru gitu loh. Any other question? Jawabannya Bupati lagi mesti dong. Daniel, coba bingung. Kamu katanya mau meneliti apa? Metabolik disease, ayo. Pertanyaanmu ya, apa? Ini tambah blunder kaya Ahmad Albar. Iya Bu. Iya, saya Daniel Sirait, izin bertanya Bu. Jadi kalau tadi kan Ibu bilang kalau misalnya di situ ada metode yang dari contoh skripsi itu metodenya menggunakan dari jurnal-jurnal yang sudah pernah dilakukan ya Bu. Nah, bagaimana ketika nanti kita sudah mencoba bereksperimen menggunakan metode-metode itu, tapi ternyata tidak ada yang cocok dengan yang ingin kita mau, hasil yang kita mau gitu. Apakah kita bisa membuat metode kita sendiri Bu? Karena kan kita masih S1 ya Bu, jadi mungkin ya nggak usah membuat metode sendiri, kan buku protokol itu banyak, makanya kamu tuh segera luring aja. Tuh di ruang baca biologi itu kita itu banyak loh yang metode modern gitu untuk apapun analisisnya gitu, ataupun bidang studi yang ingin kamu kaji. Di sana tuh protokol banyak yang standar. Kalau melakukan sesuatu, kan tadi ada kata validasi, ya toh? Validasi itu berarti kamu harus menggunakan metode yang sudah valid. Tidak boleh kamu mengarang-arang metode. Terus kalau kamu gagal, itu sebenarnya saya melihat siapapun penelitinya, entah itu orang yang sudah se-advance saya maupun kalian yang masih belajar, itu salah satu hal nggak boleh kamu berganti metode begitu saja. Terkadang itu yang salah adalah tangan kita. Kan kalau di TABM itu kan saya termasuk yang di biologi molekuler dasar itu kan biologi molekuler dasar itu benar. Biologi molekuler itu kan praktikumnya kan saya minta sebenarnya kalau kamu di darat, kalau luring itu 1 mikrolit adalah 1 mikrogram 5 kali berturut-turut gitu loh. Itu berarti tanganmu itu bisa bekerja secara molekuler dengan benar. Must be you try by yourself, by your hand. Enggak boleh itu kan gitu. Kalau kamu itu semuanya valid kemudian tetap enggak teridentifikasi, ada 2 kesimpulan di situ. Misalnya kamu sudah menggunakan, harus kalau penelitian itu kan harus menggunakan kontrol negatif dan kontrol positif gitu kan. Kamu mau melakukan misalnya PCR, kemudian kontrol positifnya muncul, kontrol negatifnya kan pastinya nggak muncul. Kalau sampel-sampel ini nggak muncul, berarti di situ nggak teridentifikasi. Dalam arti dia tidak memiliki urutan tersebut, gitu kan. Atau sebagian muncul, sebagian enggak, itu bukan kegagalan. Yang sebagian nggak muncul ini, ya jadi memang nggak ada urutan-urutan yang ingin kamu lihat itu. Nama gennya sama, tapi belum tentu urutannya sama kan. Jadi pokoknya prinsipnya itu gini ya, jangan mudah mengganti metode. Lihat dulu, kamu tuh sebenarnya secara tangan itu benar-benar pinter apa enggak dalam hal itu. Tanganmu tuh tangan peneliti apa cuma tangan apa ya nggak tahu lah. Kalau saya sih, saya bukan mendiskreditkan orang lapangan ya, saya suka bilang gini, kamu tuh wong alas apa wong lab. Gitu aja. Jadi kalau di pengamatan grupnya, entah itu tanaman, grupnya entah itu ekologi, itu kan ngamati daunnya tebalnya berapa, bentuknya apa, warnanya apa, balik ada anunya apa, kan itu beda kan. Mau kamu kasar itu nggak apa-apa, tapi kalau begitu kamu masuk laboratorium, kamu tuh harus sehalus hatinya orang-orang Jawa Tengah itu loh, Jogja, Solo gitu. Tangannya tuh harus halus. Saya mungkin orangnya kan dasarnya kan saya tetangga provinsi dengan Daniel mungkin ya, yang di Sumateranya gitu loh. Saya tetanggamu loh Daniel, yang utara gitu kan. Lah itu kan apa namanya? Tapi saya kalau masuk lab, tangan saya itu ya itu tadi sehalus sutra. Dalam arti saking akurasi dan valid gitu. Jadi nggak boleh kamu melakukan satu metode
Kecuali kamu mengembangkan metode ya. Tapi rasanya kalau anak S1 ngapain juga metode kurang gawean. Engko ae. Atau gini, kalau kamu anak S1, ini misalnya nih, kamu kan agak apa ya? Buat aja software. Dulu Pak Brian itu membuat software untuk taksonomi loh. Saya sering tuh menggunakan softwarenya Pak Brian karena sensitif. Itu waktu dia S1, nih kamu pengen ngerti. Brian Adam itu, bukan ya, Brian Rahardi ya. Ya, kamu diajar Pak Brian. Ngono loh Daniel. Kalau kamu mau buat software, monggo aja. Saya tantang wes, kamu membuat software. Kalau HP itu saya tempelkan di sini gitu kan. Biasanya kan kalau tes kesehatan kan sininya ya, tempel nondek kene akan ketahuan. Waduh, Bu Fathia kolesterolnya tinggi. Ayo gawe kaya ngono. Tak tanteng ini. Kayak itu loh, banyak loh ide-ide kayak gitu. Anak-anak itu kan nggak usah sing aneh-aneh, faktorialnya apa, nanti membimbingnya sama Pak Bayu yang dulu dia dosen IPA tapi pindah ke Filkom. Itu grup di saya di Pusat Semonagen. Jadi saya punya grup AI. Ada dua apa tiga deh. Salah satunya itu yang pintar itu Pak Bayu. Pak Bayu itu AI, Artificial Intelligence itu. Jadi dia bisa mengajari kalian dan membimbing kalian untuk membuat software-software di dalam HP terkait apapun. Jadi misalnya panganan yang kamu makan, itu apakah sesuai nutrisi, kalorinya pas, antara karbohidrat, protein, dan kamu. Itu dia cukup pakai HP doang. Piye tak tantang Daniel, berani? Berani tampil beda, pasti nggak berani kok wani. Kemudian Afif nih. Afif ini suka WA ke saya ini. Pertanyaannya apa, Le? Afif? Kok malah ngene tok. Ora guyonan. Kamu diplaseti yo kena wae. Misi Bu. Nggih, sinten niki? Nah, saya Ahmad Hanif Bu, dari kelas biologi. Mohon maaf saya belum bisa mengaktifkan kamera karena khawatirnya nanti terkendala Bu. Alasan ya? Ya wis ora apa-apa. Nek gambare kartun ngono ya ora apa, bedone karo putuku apa ngono ya. Iya Bu. Melanjutkan dari pertanyaannya Daniel tadi Bu yang untuk pengembangan metode itu biasanya para peneliti itu mengembangkan metode itu dengan cara apa ya Bu setelah dia mengetahui standarnya begitu Bu? Gini loh, sebenarnya kan pengembangan metode itu modifikasi toh ya, sedikit modifikasi itu segini. Kan misalnya kayak saya melakukan in vitro tuh selama kan dulu saya mulai kerja itu 98 ya kalau di luar negeri. Itu sampai saya take PhD itu dan terakhir itu sempat kerja juga di Jerman, itu adalah mereka itu kan 4 musim. Nah, dengan 4 musim itu saya melakukan pengamatan atau ya pengamatannya culture dari sel lain yang saya pakai. Itu enak-enak aja, saya asalkan di sini ada plate plate 37 derajat itu sudah saya letakkan di situ, sebentar saya mati lagi yang lain, saya kembalikan lagi. Tapi kalau bisa kalau dilakukan seperti ini, metodenya kan seperti itu. Tapi kalau di Indonesia, di daerah tropis, itu saya nggak mungkin melakukan itu. Jadi kalau tadi kan nggak perlu saya masukkan ke inkubator yang 5% CO2-nya. Kalau di Indonesia ini wajib, yang tadi itu nggak bisa diletakkan di hot plate itu. Dia harus begitu diamatin segera kembalikan ke inkubator yang CO2-nya 5% tadi. Karena kalau nggak mati dia di luar. Tapi kalau di 4 musim itu nggak, beberapa menit itu nggak apa-apa di luar. Kondisinya itu nggak sepanas di Indonesia gitu. Hal-hal itu yang perlu kamu modify, misalnya nggak ngomong. Modifikasi lain misalnya, saya pernah nggak sengaja menemukan satu modifikasi waktu melakukan isolasi DNA salting out dari Jadi yang ada di protokol buku saya biologi molekuler itu sebenarnya temuan saya, itu modifikasi saya. Jadi standarnya itu 1 jam.
gitu kan, sampai 3 jam. Tapi standar utamanya 1 jam. 1 jam sebenarnya. Kemudian saya itu pada saat melakukan self take out-nya itu, saya dipanggil oleh Pak Rektor waktu itu. Jadi nggak sengaja begitu. Ada pekerjaan, terus akhirnya saya mengerjakan itu dan harus selesai malam itu. Ya sudah. Tapi lali. Saya itu benar-benar lupa 100%. Ya namanya manusia. Dapat pekerjaan yang memang yang mengetahui pekerjaan itu adalah saya sendiri gitu kan. Akhirnya saya lakukan. Besoknya baru bangun tidur subuh itu saya, loh kemarin itu kan aku lagi inkubasi ya. Nggak taunya begitu saya isolasi, dapat DNA-nya lebih banyak. Dari standar itu, akhirnya saya bilang bahwa ini 1 jam itu adalah minimal. Bukan maksimal dan bukan fixed. Itu saya modifikasi. Jadi kalau orang mau pakai 3 jam, jadi kalau mau berhenti, misalnya kamu kuliah, isolasi DNA dengan self take out, kamu mau kuliah 2 jam gitu. Ya udah berhentinya di step itu. Itu loh caranya agar berhasil. Itu modifikasi itu gitu. Bukan terus kamu modifikasi ganti bahannya lah, sing bagaimana lah. Itu beda lagi. Ya. Sampai itu mau jenenge lali aku. Hanif, Bu. Hanif. Sing senengane kartun, jadi jenenge Hanif kartun. Ada lagi? Selain Wanda, sing cewek sapa meneh? Afif itu katanya kok gak paham. Ya, Afif. Paham, Ra? Jadi ini nanti tugas kalian yang mereview itu, kan tadi kan saya perlihatkan tuh 3 itu ya. Itu sengaja saya ambil 3 yang bukan ditugasi oleh Pak siapa namanya? Bapakmu itu. Pak Amin, bukan. Tapi saya membandingkan 3, kemudian kamu lihat, itu kan ada referensinya, ada yang enggak, itu kan. Kemudian ada kekeliruan tuh yang punyanya si siapa? Yang pertama saya contohkan, itu kan antara uji diferensiasi karo proliferasi, markernya sama, seharusnya makanya beda, dia salah ketik itu. Saya sengaja ambil yang dulu sebelum dia enggak salah ketik. Jadi saya ambil di situ, salah ketik. Nah, itu kamu harus lihat. Loh kok markernya kok sama ya antara diferensiasi sama itu dianalisis maksud saya. Oke? Tugas dari 3 itu yang sudah disampaikan sama Pak Amin, itu kamu analisis. Yang benar yang mana. Jadi kamu buat tabel aja. Buat tabel, misalnya untuk skripsi 1, yang judul apa, jadi judul, kemudian ditemukan halaman timur mesinnya kan ya, dari mulai judulnya tidak tepat, nah, harusnya judulnya ini, misalnya kan ngono. Kenapa kok judulnya harus ganti? Kamu remak di sebelah keterangannya, karena judul ini tidak mewakili dari poin-poin yang diteliti, misalnya gitu. Kamu analisis gitu, jadi ada identifikasi, ada solusi, kemudian seperti apa. Kenapa kok sampai itu keliru? Itu nggak boleh kamu nyontoh orang lain. Kalau kamu copy maupun kamu buat kalimat lain, remember ya, tak kandani. Remember maksudnya bukan remember. Saya tuh pernah nguji jujur aja, S3 di kedokteran, gitu. Dia kualifikasi, apakah dia mau lanjut S3? Kalau di S3 kan ada 1 step. Kalau sudah kuliahnya berjalan, dia ada 1 step ujian namanya kualifikasi kalau di Indonesia. Nah ini ternyata si orang ini itu menerjemahkan 1 jurnal review itu dipindah begitu saja di bahasa Indonesia, urut dari atas ke bawah sebagai tinjauan pustaka. Ojo ditiru, karena saya itu paling mudah membuat sistem plagiasinya. Saya punya software plagiasi yang bisa mengidentifikasi walaupun itu diterjemahkan bahasa Indonesia. Lalu saya print saya identifikasi itu, saya print, begitu ujian saya bilang gini, maaf saya tidak akan menguji apapun, saya datang hanya sebagai kewajiban saya menguji di sini. Ini buktinya bahwa Anda plagiasi 100% di tinjauan pustaka dari hanya 1 review ini. Tuh, sistem plagiasi yang saya punya itu sampai bisa mengidentifikasi terjemahan.
Nah, berarti di sini kamu itu kalau mau mensitasi kakak-kakak kelasmu maupun menerjemahkan dari zona-zona itu harusnya menggunakan kalimatmu sendiri. Intisarinya apa? Jadi bukan mindahin. Itu gampang banget kalau kamu mindahin, itu gampang banget meskipun bahasa Indonesia kamu terjemahin dari bahasa Inggris. Sangat mudah untuk diganukan. Jadi sekali-kali kamu melakukan hal itu. Ini pesan loh ya. Jadi siapapun nanti, kalau kamu kemudian, saya termasuk di biologi itu bagus itu, sistemnya. Jadi kalau misalnya, apakah skripsi ini berkualitas atau tidak, itu bimbingan orang lain diserahkan ke saya, bimbingan saya diserahkan Pak Sofi, bimbingannya Pak Sofi diserahkan lagi ke misalnya Pak Widodo, Prof Widodo. Nah, itu adalah untuk monitoring. Kamu tuh bener apa enggak penelitian anak ini, valid apa enggak, itu enggak hanya S1 loh, sampai S3. S3 yang sudah publikasi pun itu dicek lagi, publikasinya itu valid apa enggak. Dulu saya pernah, enggak tahu gimana, dari teknik itu dikirim ke saya, apa memang saya sebagai orang luar agar bisa membaca. Lah kok, ya Allah ya Rohim, metodenya itu bahasa Indonesia. Padahal itu jurnal Inggris, berarti kan abal-abal ini jurnalnya. Lalu metodenya tulisan bahasa Indonesia kok diterima. Nah, yang parah meneh ini sebagai bulan-bulanan nih. Bulan-bulanan di dikti itu sudah rutin kan, saya kan reviewer penelitian nasional kan. Saya reviewer nasional untuk penelitian gitu. Nah, kok sama kita itu ya apa ya nggak bisa disalahin, bukannya saya juga ngecek gitu tetangga kita. Tetangga universitas maksudnya. Kan senengannya kan pakai Google Google Translate, yura. Kalian kan hobi toh, Google Translate-nya nganu. Lah kok universitas sih gue loh, yo diterjemahno nganggo Google Translate. Jadi apa? Unlucky University, yura. Unlucky State University, ngerti toh? Ngendi kuwi? Malang, Universitas Negeri Malang itu di bahasa Inggris menjadi Unlucky State University. Gedobrak langsung ini gue guyonan sak kemenge neng dikti itu saya. Aku aduh rek iki tanggoku lho. Lah wong Brawijaya iku lho neng UB. Aku akhirnya menetralisir situasi. Brawijaya kuwi nek Malang itu satu-satunya yang bukan negeri. Karena semua mereknya negeri, coba lihat Polinema ada negeri Malangnya, UIN ada negerinya, yora. Terus UNM itu menjadi UM sekarang, Universitas Negeri Malang. Mbok aja ngenyek ngono, Brawijaya itu negeri, jadi ya kepiye to ya. Nah, Brawijaya aja kamu menulisnya kan Universitas Brawijaya, itu merek gitu. Jadi orang perlu di bahasa Inggris toh. Jadi Unlucky State University, tak buyar kabeh. Itu benar-benar semua semua orang yang melakukan waktu ujian jadi reviewer nasional itu harus ujiannya lumayan sih. 5 hari itu wes jan kayak digodok entek ono nek bengi ujian, kadang isu-isu temu-temu tangi turis ujian ono selama 5 hari full. Itu kuwi kok kayak contoh terus-terusan. Apa gak izin nih kok. Jadi kembali, namun kamu kalau menggunakan Google Translate itu didelok sinonimnya apa, padanan katanya apa. Kemudian kamu gunakan istilah itu apakah istilah biologi atau istilah biomedik atau istilah lingkungan. Itu beda kabeh. Atau kamu mau menggunakan istilah biomodeling, itu nggak sama dengan istilah biologi. Jadi nek kamu tadi bekerja di in silico, gunakan istilah biomodeling. Tapi kalau dia bahan-bahannya biologi, gunakan istilah biologi. Kalau kamu melakukan analisis biomedik, gunakan istilah biomedik. Gitu loh. Jadi nggak kayak tadi, Unlucky State University, karena kita tinggal di Unlucky City, ya lah. No. Wah, agak beruntung banget kita berada di Unlucky City.
Sorry ya yang putra-putrinya dosen-dosen di Unlucky State University. Bukan ngenyek, tapi ini memang pengejaan nasional. Oke, Victor, ini nanti jangan menulis gitu ya. Jadi kalau durian itu harus diterjemahkan yang lain-lain. Pete ya pete gitu loh. Karena pete itu bahasa Inggrisnya ya pete. Gitu loh. Kalau durian ya durian. Tapi kalau nangka memang sudah ada bahasa Inggrisnya. Apa yo nangka? Jackfruit. Jackfruit. Kalau buah naga. Buah naga apa yo? Nah itu ada. Kalau itu ada, tapi kalau nggak ada nggak usah takut gitu loh. Jadi misalnya kamu menuliskan the University of Brawijaya itu salah. Yang betul adalah Brawijaya University. Kalau mau di bahasa Inggris no. Tapi kalau kamu mengatakan the Malang University itu benar. The University of Malang itu benar. Karena city Malang itu. Kayak Kentucky, the University of Kentucky itu berarti kan kota. Tapi kalau the University of Brawijaya itu bahasa Inggris yang salah. 100% salah. Gue diguyu pitik, ngono pitikmu. Oke, lakukan tugasnya ya. Pokoknya saya nggak membatasi, kalau ya ada sih kalau nggak salah ya 2 kali 24 jam apa gimana tuh di situ, saya lupa. Kalau makin cepat makin bagus, kan tinggal buat tabulasi aja kalau saya. Dianalisis itu kamu bisa pakai Excel, kemudian kamu PDF-kan ke saya juga nggak apa-apa, itu nanti saya nilai. Oke. Ada pertanyaan nggak untuk tugas? Aurora Agai wajahnya kayak apa tuh? Rosidah ulangi mesti sik turu ini. Mereka sik cuci piring, cuci bajunya, tinggal enggak cuma nyalain doang. Oke, saya kira itu saya nggak apa-apa sih sebenarnya. Satu question lagi kalau mau, nggak ada. Ya Prof, saya mau tanya Prof. Yuris sih masih. Yuris sih kita sak jane ngene. Yuris sama Yuris. Boleh. Iya ya. Saya mau tanya PKM. Research fundamental sama applied research itu grade-nya lebih tinggi mana ya, Prof? Sama-sama tingginya. Sama-sama tingginya. Ini sepertinya kalian itu teracuni ya. Kalau fundamental itu lebih rendah daripada advance gitu. Salah itu, sangat salah. Sangat salah. Jadi sama-sama tingginya. Nggak perlu kamu malu menjadi orang basic biology. Buktinya era biologi molekuler itu kan mulai abad ke-21 ini kan eranya orang biologi gitu loh. Dana apapun yang terbaran, kamu tuh mahasiswa tuh bawa kreatif gitu loh, bisa cari dana, mau ada loh disediakan sama Dikti. Kaliannya aja yang nggak ambil. Bolak-balik domono tak delok kok orang jeneng arek biologi tuh. Ada sih yang bareng sama anak teknik apa anak ekonomi itu ada anak biologinya juga saya lihat nama di situ. Anak-anak itu kan kadang nggak ngerti ya, reviewernya kan acak ya. Kalau Dikti itu, jadi kita adalah reviewer di belakang layar pada saat seleksi, misalnya kan kayak gitu. Jadi misalnya bidang saya lakukan, ada tuh anak dulu yang waktu itu Telkom apa Telkomsel itu, yang mengadakan lomba biologi sosial. Jadi kan salah satunya adalah biologi sosial. Itu ada anak biologi dengan Fakultas Hukum, mahasiswa Fakultas Hukum membuat suatu proyek terkait dengan kebijakan imunisasi, gitu kan. Terus sayangnya si anak ini yang ketuanya biologi itu dia tidak terlalu memahami hukum. Jadi kalau memang udah masuk ranah biologi sosial gitu, dia harusnya belajar juga hukumnya gitu kan. Nah itu saya bilang waktu sudah selesai itu saya SMS, waktu itu kan belum ada WA. Anaknya sekarang udah
kerja di satu tempat dan dia melanjutkan di Jepang, udah lulus S3 juga, S2 S3-nya. Nah itu saya bilang gini, Le, selamat yo, sakjane nilaimu ke dhuwur lho. Apa jenenge dari awal itu sudah tinggi. Dia itu paling tinggi sebenarnya secara nasional. Tapi gara-gara kamu presentasi nggak ditanyain terkait dengan apa hukumnya ini. Jadi peraturan mana yang melemahkan kebijakan pemerintah terhadap imunisasi di balita itu kamu sayangnya nggak bisa jawab tuntas, saya jadi juara 3. Dia kaget. Loh kok ibu tahu kalau saya juara 3, maksudnya sak jero-jero nilai karo nek ibu iki nganu reviewer ning jero kono. Saya sering itu lihat anak-anak, makanya saya tahu. Nah itu kamu tuh harusnya open mind, buka itu website-websitenya Dikti untuk mahasiswa S1, udah nonesa abrak-abrak gak kamu ambil. Ya salahmu dewe, nggak usah ikut proyek, dosen pun nggak apa-apa, kamu ambilin itu dana-dana. Orang saya aja ditantang, nenek, Bu, ini ada dana LPDP, gitu loh, tentang padi. Tapi 12 jam kemudian sudah harus masuk ini 12 jam nggak proposal skala nasional untuk 3 tahun, geblek aku batinku. Ya udah aku buat aja. Padi apa ora tau penelitian padi juga tak buat ajukan kompetisinya gila tiap minggu ya, presentasinya tiap minggu dari mulai materi utama sampai keuangan. Itu kan uang, kalau LPDP itu kan uang dari Menteri Keuangan asli, tidak melewati kementerian yang lain. Itu dengan BRIN gitu join. Udah setelah 3 bulan seleksi terus lolos wis. Pada saat itu saya juga dapat dana lain yang sebagai dasarnya itu di Dikti. Jadi akhirnya penelitian saya beloklah ke padi sementara waktu itu. Tapi ya bagus juga kita ambil gitu. Jadi sebenarnya tantangan itu jangan kamu lewatkan. Kesempatan itu tidak datang 2 kali. Tidak akan pernah datang 2 kali. Semepet apapun ambil. Dosenmu tak kasih bocoran sebelum itu diumumkan. Ayo, nang siapno kedele. Kedele ini lagi benar-benar mandatory. Jadi siapapun yang mengajukan diseleksi nanti lolos, dananya melimpah ruah. Rano, kalian juga bisa loh penelitian kedele didanai LPDP gitu segala macam. Jangan bingung anak S1, nggak ada. Lingkungan juga bisa tuh yuris. Bu Catur itu ya yuris, Bu Catur itu dari tahun 90 apa 95 ya. Itu sampai detik ini nggak pernah tidak didanai. Nah saya kan sempat ke luar negeri, jadi kan saya vakum 4 tahun itu. Pulang baru saya ngambil dana-dana nasional. Saya lebih suka dana nasional daripada dana UB. Itu. Biarlah dana UB untuk orang UB yang nggak challenge kayak saya. Saya cari aja di luar. Ayo yuris, tak tantang kamu. Dana nasional diambilin. Jangan kayak pura-pura kayak tentara kayak gitu. Ayo rek, gawe ora. Anak yang dulu tuh loh pinter-pinter. Ada yang dari akhirnya juara Boston itu loh. Di Boston itu kan juara 1 kan anak biologi. Itu anaknya sekarang ya sekolah lagi di Boston itu. Melanjutkan ke sana dia. Karena dia juara 1 sehingga dia punya kans untuk sekolah di Boston. Ternyata diambil. Terus kok di Boston sekarang? Juara kompetisi ilmiah. Padahal itu cuma melakukan jadi nggak ada lab-labnya blas dia itu awalnya. Hanya melakukan kajian literatur, kemudian dia sedikit melakukan in silico gitu, nggak terlalu banyak saya lihat itu dia. Terus kemudian dia kompetisi. Itu bimbingannya Prof. Sutiman sama Prof. Widodo. Waktu itu Pak Widodo belum profesor, masih baru pulang dari Jepang. Nah ternyata mereka itu bagus gitu loh, kompetisi dari awalnya itu terus bagus, akhirnya berangkat ke Boston untuk presentasinya itu, pulang lulus free skripsi, jadi nggak ujian dia,
dia hanya mengumpulkan aja hasil itunya sebagai sesuatu bentuk skripsi, udah dia sudah lulus dapat A. Ngono loh. Semangat kalau sama Bu Fatia itu nggak ono sing negatif. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.